Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qawlu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi waftah 'alaina min ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil 'ilmi وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi semuanya, para santri, para guru, tokoh masyarakat yang semuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, diberkahkan umur dan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada bala dan musibah, istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah berada di hari yang ke-8 dari bulan Rabiul Awwal. Insyaallah pada hari Selasa besok itu tepat tanggal 12 Rabiul Awwal. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awwal ini bulan yang kita diperintahkan perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, perbanyak menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, termasuk di pagi hari ini harapan kita apa yang kita lakukan, ibadah kita sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya sholawat yang kita panjatkan, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ummah dari Nabi Muhammad SAW. Juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita mudzakarahkan di pagi hari ini, kita masih melanjutkan 3 poin yang bisa menjadi penangkal daripada bujukan, godaan, rayuan iblis, syaitan dan para tentaranya. Yang pertama yaitu sering-sering ke masjid, duduk di masjid, iktikaf di masjid, lalu mudzakarah ilmu di masjid, sholat berjamaah juga di masjid.
Yang kedua yaitu kemarin sampai kepada wadzikrullahi bismillah, zikir kepada Allah itu adalah bentengan daripada wujudan kedua bis. Maka di pagi hari ini yakni kita masuk kepada yang terakhir daripada usul atau bentengan yang ketiga, yaitu qiraatul Qur'ani bismillah. Membaca Al-Quran itu adalah bentengan. Sebelum sampai kepada baca Al-Quran di bentengan, kita kemarin sampai kepada zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah. Tapi ada dua kalimat yang sangat berat timbangannya, enteng di lisannya, dan sangat dicintai oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Ada 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya khusus ini di bulan Rabiul Awal kita perbanyak sholawat. Maka mudah-mudahan sholawat salam disampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, insyaallah, dan nikmat curah buat kita mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Dalam hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna anjakum yawmal qiyamati aksarukum alayya sholat. Sungguhnya orang yang paling selamat, anja, orang yang paling selamat di antara kamu sekalian, terutama pada hari yang kelak, itu aksarukum, orang yang paling banyak di antara kamu sekalian, alayya sholatan, yang banyak membaca sholawat kepada saya, kata Rasulullah. Jadi orang yang paling selamat bukan orang yang ahli ibadah, bukan orang yang banyak ilmu. Yang paling selamat kepada Rasul adalah orang yang banyak baca sholawatnya. Makanya kita itu baca sholawat paling tidak sehari semalam itu 100 itu dari minimalnya. Karena orang yang membaca sholawat kepada Nabi 100 kali dalam sehari semalam dari satu majelis, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan 100 hajatnya. 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat. Sholawatullah. Dan yang terakhir ada keterangan baginda Nabi bahwasanya orang yang ahli ibadah sekalipun, kalau dia tidak baca sholawat kepada Nabi, maka ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti sekalian ada orang yang maha saya tidak ada pahamannya. Kenapa? Kamu tidak pernah baca sholawat. Dan begitu pentingnya sholawat hadirin, adalah antara langit dan bumi itu ada namanya adalah hijab, ada tutupnya. Tidak akan diangkat dan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta yusalli alaihi, sehingga orang itu bersolawat kepada aku dan Rasulullah. Jadi doa kita bisa jadi belum dijawab oleh Allah karena tidak dibuka dengan sholawat. Setiap doa kita baca sholawat, sedang berniaga, sedang
dagang yang dagangnya dengan Allah itu lantabur, tidak akan ketemu dengan yang namanya rugi. Jadi saya dalam itu adalah masalah yang luna kita Allah, karena membaca Al-Quran itu akan menjadi bentengan. Kenapa? Sampai pakai yang luna bukan yang rohuna. Kalau yang rohu itu membaca, yang luna membaca dan memahami. Makanya ada istilahnya tilawah, membaca dan memahami. Kalau iqra mau paham mau kagak, bahasanya hadis Rasulullah, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, mau paham ke mau kagak ke, nanti di hari kiamat pahala membaca Al-Quran akan syafi'an, akan memberikan syafaat di ashabi kepada orang yang membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran karena keterangan yang lain bahwasanya ibadah umatku yang paling afdal di Sahih Bukhari Muslimnya adalah membaca Al-Quran. Afdalul ibadati ummati qira'atul ayat Al-Quran. Qira'atul Quran. Ibadah macam-macam, banyak ibadah, tapi yang paling utama itu adalah ibadah membaca Al-Quran. Dikuatkan lagi dengan hadis yang lainnya, khairukum, sebaik-baik kamu sekalian ta'alam, sebaik-baik kamu sekalian belajar ilmu mantiknya, ilmu bayannya, ilmu ma'aninya, lalu ada nahwunya, sorofnya, badiknya dipelajari. Tapi yang paling afdal itu adalah ilmu mempelajari tata cara baca Al-Quran. Jadi yang namanya belajar Al-Quran itu Pak yang paling afdal. Makanya taklim yang paling sedikit jamaahnya taklim membaca Al-Quran. Coba ini kalau besok kita ganti cuma begini, baca seayat ganti seayat ganti, kemana-mana di mati-mati lagi ya. Itu sekalian, karena memang afdal yang namanya paling murni, paling berat, paling baik itu ya berat. Ya kita kalau beli mobil yang bagusannya mahalan harganya, dikit yang mau. Makanya ini Al-Quran adalah ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Ini yang luna itu adalah mempelajari. Ada bahasa lain lagi, kalau di hadis Rasulullah itu pakai redaksinya ya ada Rasulullah, yakni adalah seseorang yang dia kumpul di masjid, bahasa hadisnya majtama'a qaumun, tidak berkumpul satu kaum fi baitin, di satu masjid, min buyutillah, dari masjid-masjidnya Allah. Lalu apa? Yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran. Tilawah itu biasanya yang baca seorang yang lain dengerin, itu tilawah. Kalau qiraah itu bahasa hadis ini wa yatadarasunahu, dan mereka mempelajarinya. Maka di kita diadopsi jadi bahasa Indonesia, namanya mau tadarus. Betul ya? Bahasa kita ada tadarus. Yuk tadarus, mau beberapa mau ini itu aja. Tadarus itu artinya mempelajari. Baca, orang yang baca Al-Quran dia itu yata'atta, dia itu terbata-bata bacaannya.
pahalanya banyak Bapak Saudara. Jadi orang yang baca Al-Qur'annya bahasanya tak kata Rasulullah bahwasanya qira'atul Qur'ani wa ta'aqqaq fihi haswalahu ajrani. Orang yang baca Al-Qur'an terbata-bata itu pahalanya 2 kebaikan. Coba terbata-bata baca Al-Qur'an banyak diulang-ulang Pak. Contohnya kalau alif lam mim udah bisa, ayat keduanya zalikal kitabu la raiba fi. Kan begitu baca kata namanya. Dan terbata-bata itu 2 pahala karena diulang. Belajar Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil. Itu ada ulang-ulang. Itu namanya pahalanya di 2. Al-Qari'u, adapun orang-orang yang lancar bacaannya itu adalah mendapat pahalanya seperti buruk yang larinya kencang itu. Jadi orang yang baca Al-Quran Bapak Saudara begitu besar. Makanya kembali kepada ayatnya, innal ladzina yatluna kitaballah. Sungguhnya orang-orang yang membaca, mempelajari Al-Quran ini adalah menjadi ibadah yang paling utama. Karena Al-Quran itu pedoman hidup kita. Siapa orangnya yang menjadikan Al-Quran di depannya sebagai pemimpinnya, maka itu Al-Quran qadahu ila jannah, akan membawa ke dalam surga. Sebaliknya siapa orang yang menjadi Al-Quran itu amama di belakangnya, dinari masuk main Quran baik dan berkhianat itu artis gitu. Ambil gak ada yang tahu ini. Nah ini namanya kita menjadikan Al-Quran di belakang kita. Qadahu ila nar, itu Al-Quran akan mendorong kita masuk ke dalam neraka. Jadi kita pakai Al-Quran itu kita dalam menjawab daripada pertanyaan karena saja kan jelas. Wal Qur'anu imami. Quran itu adalah imam saya, pemimpin saya itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang ada di belakang tidak ada Al-Quran. Karena yang logika aja masuk akal saja. Jadi mestinya dan Al-Quran itu adalah sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan ada umat Islam mengatakan ini Al-Quran tidak relevan lagi dengan masa sekarang. Dan begitu akhirnya justru masa ini yang disesuaikan dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran yang dipaksakan mengikuti masa. Namanya itu Al-Quran kita jadikan pemimpin kita. Itulah hadirin Allah. Jadi masalah daripada bentengan daripada syaitan agar kita dibebaskan dari bujukan rayuan setan. Di antaranya yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita pengen sholat kita mendekati kepada khusyuk, itu adalah kita dengan membaca surah An-Nas. Bukan baca An-Nas, harapan kita tidak dibujuk, dirayu oleh godaan syaitan. Itu pada penutup surah An-Nas kan gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu kan mau sholat
dibebaskan oleh Allah dari godaan setan yang terkutuk yang kerjaannya membisikkan kepada hati manusia agar lupa rokaatnya, agar riya pelaksanaannya, agar merasa paling benar pekerjaannya. Itu di hati kita. Belum lagi saya dan orang awam lupa rokaatnya. Itu namanya yuwas-was, yuwas-was. Satu rokaat, dua rokaat, tiga rokaat, empat rokaat, tahiyat atau belum? Itu hadirin. Itu namanya yuwas-was. Dan yang membisikkan kepada kita ternyata bukan hanya jin manusia, kadang bikin jujukan juga di dada kita. Dengan yang macam-macam namanya godaan. Maka mudah-mudahan kita dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengkaji isi kandungan Al-Quran, kita semuanya bisa memproklamirkan setan adalah musuh saya, setan teman saya. Itu namanya kita belum membaca Al-Quran, itu kita harus yakin setan musuh saya. Makanya kita membaca Al-Quran diawali dengan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti masih lanjut daripada yang ketiga ini, keistimewaan kita membaca dan mempelajari Al-Quran. Ayatnya Fatir 29-nya belum selesai, baru sampai Yaluna kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kepada anak keturunan kita yang mau mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Al-Quran akan menjadi teman dikala senang dan juga pelipur lara dikala susah, menjadi teman dikala sakaratul maut. Al-Quran pahala yang menjadi teman dikala menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Al-Quran pahala yang menjadi teman dikala berjumpa di siratal mustaqim. Al-Quran menjadi penghantar kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak cucu kita dijadikan ahlul Quran dan menjadi wasilah dengan Al-Quran. Doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholawat menjadi pengantar dikabulkannya doa-doa kita. Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang tua
warisin. Itu maksudnya sholat kan. Ini kadang kita, yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, di pagi hari yang sujud ini, aku mohon kepada Ya Allah, panjangkan umur kami. Bisa jadi gak dikabul doanya karena gak ada ilmu cara baca doa. Yang pertama puji Allah, yang kedua berselawat kepada Rasulullah. Ditutup juga dengan puji Allah, berselawat kepada Rasulullah. Contohnya di mana? Contohnya itu ada di dalam surah Yunus. Penutup doanya, dakwahu fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Atau pakai yang populer, yaitu di surah As-Saffat. Yang populer ya As-Saffat, yang populer bentuknya dengan kalimatnya Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Itu namanya tasbihnya. Wassalamun ala mursalin, itu sholawatnya. Walhamdulillahi rabbil alamin, pujiannya. Jadi ke bawah semuanya. Ketika berdoa, kalau mengikuti guru mana? Jika kita berdoa langsung pada poin baik itu, nggak pakai puji Allah, nggak pakai sholawat kepada Rasulullah. Makanya itu ada hijab. Yang hijab itu akan dibuka kalau kita sudah bersholawat kepada Nabi. Termasuk zikir itu kata adalah zikir dengan sholawat. Kita bisa zikir juga, cuman orang menyebutnya bedanya apa antara zikir dengan wirid? Bedanya apa? Bedanya kalau zikir itu adalah menyebut nama Allah, itu zikir. Karena udah disebut di Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, itu saya mudah. Lalu kalau sholawat, baca ayat kursi, apa itu dia namanya zikir? Karena wirid. Wirid itu adalah yang sudah dirutinkan. Rutin kita baca itu wirid. Kalau kita udah rutin membaca sholawat, rutin baca ayat kursi, rutin membaca surah Yasin, rutin baca surah Waqiah, baca asar, namanya itu wirid, bukan zikir. Habis subuh baca tabarok atau al-muluk, namanya itu wirid, udah dibiasakan itu. Kalau orang yang sudah wirid, dia akan dapat warid. Apa itu warid? Khasiat daripada wirid kita, namanya warid. Bapak baca tiap malam Jumat baca surah Yasin, dia menjadi wirid kita. Mungkin kita pikirannya sama aja, mau baca Yasin nggak ada, ada waridnya, ada hikmahnya. Jadi kalau kita ibaratnya minum obat, ada khasiatnya. Nah ini khasiat ini namanya warid. Jadi gak ada yang cuma kita biasakan bersolawat sekian kali kata sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah, kamu bersolawat berapa kali? 1000 kali, sedikit. Itu rasanya saya udah 100.000 kali, sedikit. Kenapa? Solawat ini langsung dari Allah dan Allah mengerjakannya. Al-Aqsa 9 kali. Inna Allah wa malaikatahu
kita orang beriman diseru, hai orang beriman, bersolawatlah kamu sekalian kepada Nabi. Itu berkaitan suatu kita. Jemaah hadirin rahimakumullah, ini di sesi yang terakhir, yaitu dengan zikir yang sudah lalu qiraatul Quran Ismun. Saya awali itu di surah Fatir. Di surah Fatir ini masalah baca Quran bisa jadi beda. Orang mati bacain Quran, orang lagi susah bacain Quran, orang lagi senang bacain Quran. Nah, orang rumahnya lagi rubuh bacain Quran. Ketika mereka lupa nih kita bacain Quran, ya pantas. Coba rumah rubuh baca dinyanyiin, pantas apa enggak? Tidak pantas. Quran orang lagi kesusahan bacain Quran, pantas. Orang yang senang bacain Quran, pantas. Paling dari bacain Quran orang cerai, orang nggak jadi bacain Quran. Ya, mau nikah bacain Quran, sunatan bacain Quran, mati masih dibacain Quran. Coba nyanyi gak? Lagi senang nyanyi pantas, kesusahan nyanyi pantas, orang mati dinyanyi yang begitu umat Islam juga pantas. Baca Quran, makanya sebenarnya saya ambil daripada surah Fatir, surah yang ke-35 ayatnya 29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Yang artinya innal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang yang dia yatluna kitab Allah, orang yang membaca dari kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wa aqamus salata, dan ia melaksanakan sholat yang 5 waktu. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan dia menafkahkan hartanya baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Untuk apa dia membaca Al-Quran, dia mendirikan sholat, dia sedekah, yakni mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi baca Quran lagi berniaga, sedekah sedang berniaga, lalu sholat sedang berniaga, sedang dagang, yang dagang